Sederet aksi menggemparkan yang terjadi dengan mudah terabadikan, bahkan tersebar di sosial media hingga menjadi sorotan publik. Mulai dari insiden mencekam jatuhnya pesawat di Nepal, hingga aksi penyerangan brutal seorang mantan ODGJ. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum berbagai peristiwa viral yang baru-baru ini gemparkan media sosial. Dunia dirgantara kembali didera petaka. Pada Rabu 24 Juli 2024, sebuah pesawat terbang dari maskapai Saudia Airlines dilaporkan jatuh usai lepas landas di Bandara Internasional Tribhuvan Kathmandu, Nepal pada pukul 11.25 waktu setempat. Menurut laporan, peristiwa mengerikan itu terjadi saat pesawat jet berjenis CRJ-200 itu tengah berada dalam perjalanan menuju Pokhara, salah satu destinasi wisata di kawasan Himalaya. Pesawat yang tengah mengangkut 19 penumpang itu dikabarkan memang telah lebih dulu terbakar setelah tergelincir di landasan pacu. Beruntung dalam insiden tersebut, seluruh penumpang dilaporkan selamat meski beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Benar-benar mengerikan. Seorang driver taksi online di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban aksi penyerangan brutal oleh penumpangnya sendiri. Kala peristiwa mengerikan itu terjadi di depan Rumah Sakit Jiwa Kendari yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo pada Rabu 24 Juli 2024 pagi. Ketika itu korban dibacok menggunakan senjata tajam berupa parang secara membabi buta, hingga tangan kiri korban putus. Alhasil korban pun berujung meninggal dunia. Usut punya usut, pelaku merupakan mantan pasien RSC yang baru saja dinyatakan sembuh. Viral di sosial media, momen menyayat hati ketika bayi berusia 5 bulan yang dalam kondisi kritis tak dapat terselamatkan karena jalan menuju rumah sakit yang rusak parah. Daerah Pagar Timun, daerah Sungai Nanjong tuh dah bisa dikatakan kita apa-apa dah. Kondisi jalan yang sangat parah membuat perjalanan bayi malang itu beberapa kali terhambat hingga akhirnya kondisinya pun semakin menurun. Macam ini. Nggak sempat sampai ke rumah sakit. Dia dah ada adegan. Seorang pria diduga dokter yang ikut dalam mobil tersebut tampak berusaha menolong sang bayi sebisanya. Tapi situasi dan kondisi yang tak mendukung membuat takdir berkata lain. Bikin tak habis pikir, seorang ibu dalam rekaman CCTV berikut ini kedapatan begitu tega meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil di dalam lift. Namanya kan keluar. Video menunjukkan mulanya seorang ibu bersama kedua anaknya yang masih kecil itu tampak memasuki sebuah lift. Ketiganya pun lantas naik menuju lantai 15 sambil membawa sejumlah barang. Setelah sampai di lantai 15, wanita itu pun meminta kedua anaknya untuk menunggu di dalam lift. Salah satu putrinya yang diperkirakan berusia 6 tahun tampak berusaha memencet tombol agar pintu lift itu tetap terbuka. Namun karena tak bisa bertahan lama, pintu lift pun tertutup untuk kembali ke lantai dasar. Ketika peristiwa itu terjadi, sang ibu tampak berusaha kembali ke dalam lift, namun kepalang tak sempat. Beruntung saat tiba di lantai dasar, kedua anak yang masih berada di dalam kotak lift itu bertemu dengan dua orang lelaki dan perempuan yang bersedia mengantar mereka kembali ke lantai 15. Pemirsa, kehadiran hewan liar ke lingkungan manusia tentunya menimbulkan ketakutan tersendiri, bahkan mengancam nyawa manusia, seperti pada beberapa momen berikut ini. Sebuah aksi menegangkan harus dialami oleh seorang wanita hingga membuatnya trauma.
Dari rekaman video yang beredar, tampak seorang wanita tengah berada di depan rumah, tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari seekor monyet. Entah dari mana monyet itu datang, monyet tersebut terus-menerus menarik rambut wanita itu. Tak lama berselang, seorang pria dari dalam rumah yang menyadari momen itu segera datang dan mengusir monyet tersebut. Beruntung, monyet itu akhirnya berhasil melepaskan cengkeramannya dan melarikan diri. Aksi menegangkan berikutnya harus dialami oleh seorang pria yang berhadapan dengan seekor ular kobra. Dari rekaman video yang beredar, tampak seorang pria tengah berhadapan dengan seekor ular di jalan raya. Pria tersebut diduga akan mengevakuasi ular agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Hanya dengan menggunakan sebuah bambu, pria itu terus berupaya untuk mengambil ular tersebut. Namun, ular pun berusaha memberikan perlawanan dan berusaha untuk menyerangnya. Hal itu sontak menimbulkan ketegangan di antara keduanya, serta para pengendara yang menyaksikan momen tersebut. Peristiwa berikutnya harus dialami oleh seorang wanita yang tengah menikmati momen berendamnya di sungai. Tiba-tiba saja berubah menjadi ketegangan saat seekor ular datang. Peristiwa yang sempat terekam kamera itu terlihat dua orang wanita yang sedang berada di dekat air terjun kecil. Tanpa sadar, seekor ular turun dari aliran sungai dan mendekat ke salah satu wanita. Pemilik video yang saat itu merekam momen mereka segera memberitahu agar temannya segera menghindar dari ular tersebut. Pemirsa, mengisi waktu luang ke waterpark menjadi salah satu pilihan. Namun, tidak semua bermain ke waterpark bisa menghilangkan penat. Karena liburan ke tempat ini pun bisa saja menjadi sebuah bencana jika saja tidak hati-hati dan terdapat kelalaian. Seperti pada beberapa rekaman berikut ini. Sebuah pengalaman tak menyenangkan harus dialami oleh dua orang wisatawan ketika hendak menikmati sebuah wahana air. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak dua orang wisatawan sudah berada di sebuah ban karet yang akan membawanya meluncur menggunakan perosotan. Perosotan itu tampak tinggi dan cukup menguji adrenalin. Ketika keduanya meluncur, ban karet yang mereka naiki justru mengalami hambatan. Mereka berhenti di bagian atas perosotan. Mengerikannya lagi, ban karet justru bergerak ke belakang sehingga membuat keduanya jatuh bersamaan. Pengalaman berikutnya, sebuah kecelakaan harus dialami oleh wisatawan yang tengah menikmati perosotan. Dari rekaman yang dibagikan, tampak beberapa wisatawan berada di dalam kolam. Beberapa saat kemudian, seorang wanita meluncur dari atas perosotan yang tentunya meluncur dengan kecepatan tinggi. Naas, salah seorang wisatawan yang berada di dalam kolam, tidak sadar ketika wanita itu sedang meluncur. Alhasil, keduanya pun saling bertabrakan. Bahkan akibat dari kecelakaan tersebut, lelaki yang bertabrakan itu mengalami luka di bagian kepala. Kecelakaan di wahana air juga turut dialami oleh dua orang remaja dalam video berikut ini. Awalnya, kedua remaja ini tampak menikmati ketika ban karet itu membawa keduanya mengarungi perosotan yang berkelok dari atas ketinggian. Namun di tengah perjalanannya, ban karet itu pun tak mampu meluncur dengan seimbang. Akibatnya, kedua remaja itu terbalik dari ban yang mereka duduki. Pemirsa, musibah memang menjadi rahasia Tuhan. Namun beberapa orang masih diberikan keberuntungan saat peristiwa itu terjadi sehingga dapat lolos dari maut. Seperti pada beberapa kejadian yang berhasil terekam oleh kamera berikut ini. Viral detik-detik terjadinya musibah longsor di sebuah perkampungan.
Peristiwa tersebut sempat terekam kamera video, di mana saat itu terlihat seorang pria tengah berjalan di jalanan kecil seorang diri. Awalnya tidak ada keanehan saat pria itu berjalan dan terekam adanya keanehan yang membahayakan. Namun tak berselang lama setelah pria itu tidak terekam kamera, tiba-tiba saja sebuah bangunan yang menjadi pembatas longsor hanya sepersekian detik dari pria tadi. Beruntung pria itu bebas dari musibah tersebut, mengingat material tembok berisikan batu serta tanah yang longsor. Sebuah peristiwa menegangkan harus dialami oleh dua pekerja yang nyaris saja mengalami kecelakaan di tempat mereka bekerja. Peristiwa itu bermula ketika dua orang pria yang tengah menjalankan aktivitasnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan jatuhnya tumpukan besi dari atas. Di saat yang bersamaan, pria berhelm merah segera mendorong temannya dan menjauh dari sana agar tidak terkena reruntuhan besi. Beruntung keduanya berhasil selamat meski pria berhelm merah sempat terkena beberapa besi yang berjatuhan. Peristiwa berikutnya nyaris saja menghilangkan nyawa seorang pria ketika dirinya tengah sedang berbincang dengan seseorang melalui sambungan telepon. Dari rekaman yang beredar, tampak beberapa orang tengah berjalan di area perkampungan. Di sana juga terlihat seorang yang bertelepon tepat di depan sebuah bangunan. Tak lama berselang, ia dikejutkan dengan bagian bangunan yang runtuh tepat di mana ia berdiri. Dengan cepat, pria berbaju putih itu bergegas melarikan diri agar ia tidak menjadi korban reruntuhan bangunan. Beruntung, pria tersebut berhasil meloloskan diri. Beredar sebuah rekaman video menunjukkan detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan kronologis, tampak arus lalu lintas tengah ramai dilalui kendaraan dari kedua arah. Tak lama berselang, sebuah mobil berwarna putih kehilangan kendali sampai akhirnya menabrak sebuah pohon hingga membuat mobilnya terbalik. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, ketika mobil itu terbalik, terdapat seorang pengendara motor yang nyaris saja terkena imbas dari kecelakaan tersebut. Sontak, kecelakaan tersebut mengagetkan para pengendara yang tengah melintas. Pemirsa, meski sudah menjadi petugas yang menjalankan segala tugasnya, namun bantuan di situasi yang tak biasa tetap menarik perhatian para warganet yang melihatnya, seperti pada momen berikut ini. Momen para petugas melakukan pengamanan untuk lalu lintas berikut ini patut diacungi jempol. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak sebuah kereta yang sedang melintas di jalurnya, namun justru terhambat lantaran sebuah mobil yang diparkir di trotoar jalan. Petugas yang menyadari hal itu kemudian berusaha untuk mendorong mobil tersebut agar tidak terkena sambaran kereta. Para petugas yang lain juga turut memberikan aba-aba kepada masinis agar menurunkan kecepatannya, agar mobil bisa diamankan. Terlihat para petugas sekuat tenaga mendorong mobil tersebut sampai akhirnya kereta pun berhasil melaju dengan aman. Aksi heroik berhasil dilakukan oleh seorang petugas kepolisian yang memberikan bantuan kepada seorang pengendara mobil. Aksinya dilakukan ketika melihat ada pengendara mobil kesulitan melintasi tanjakan yang cukup curam. Hal itu tentunya membahayakan bagi pengendara dan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
Beruntung polisi yang tengah berpatroli itu segera memberikan bantuan dengan mengganjal mobil itu menggunakan kayu. Dibantu oleh warga setempat, mereka akhirnya bersama-sama menahan mobil tersebut agar tidak bergerak mundur. Seorang pengendara ini berhasil sampai tujuan berkat bantuan seorang petugas kepolisian. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, tampak seorang polisi tengah membantu mensetut sepeda motor seorang pengendara yang diduga mengalami mogok. Petugas yang sedang berpatroli tersebut dengan sukarela memberikan bantuan kepada pengendara tersebut. Pemandangan tersebut tak ayal menuai banyak pujian dari sejumlah warganet. Terima kasih Pak Polisi, sudah dibantu. Seorang pengendara mobil tak sengaja melihat momen seorang petugas polisi memberikan bantuan kepada pengendara mobil. Dari rekaman video, tampak seorang petugas dibantu oleh beberapa warga lainnya untuk memberikan bantuan kepada seorang pengendara mobil putih yang tengah mogok. Diduga mobil tersebut mogok karena kehabisan bahan bakar. Beruntung, berkat bantuan polisi bersama warga, mobil itu bisa sampai ke tempat pengisian bahan bakar. Pemirsa, semakin hari aksi pencurian semakin marak terjadi dan dilakukan kapan saja selama ada kesempatan. Meski tak semua pencurian berhasil dilakukan, namun penting bagi kita menjaga barang berharga dimanapun berada. Aksi seorang pria menghentikan kawanan pencuri ini viral di media sosial. Berdasarkan rekaman CCTV, tampak dua orang pria yang menggunakan sepeda motor tengah berada di area perumahan. Ketika keduanya akan pergi dari sana, seorang pria datang dari dalam rumah dan langsung menyergap salah satu pria yang menggunakan sepeda motor. Tak rela pelaku melarikan diri begitu saja, ia kembali menyergap dua pelaku sekaligus. Alhasil, kedua pelaku langsung jatuh bersamaan dari sepeda motornya dan gagal melarikan diri. Aksi pencurian kini dilakukan oleh seorang pengendara motor yang berhasil terekam kamera CCTV. Dari rekaman video yang dibagikan, tampak pelaku berseragam ojol ini tengah fokus untuk mengambil sebuah helm dari motor pemiliknya. Tanpa rasa takut, pelaku dengan santainya melakukan pencurian di siang bolong dan kondisi lalu lintas tengah ramai. Ketika helm korban berhasil dikuasai dan pergi dari lokasi, tanpa disangka-sangka, ia malah keserempet sebuah mobil. Pelaku nyaris saja mengalami kecelakaan hingga helm curiannya sempat terjatuh. Namun sayang, bukannya sadar akan karma yang didapatnya, pelaku malah kembali melanjutkan perjalanannya. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan viralnya rekaman video dari kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik aksi pria melakukan penodongan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada si penjaga toko spare part dan aksesoris sepeda motor. Kejadian berawal saat kedua pelaku yang berboncengan datang ke toko. Salah satu pelaku turun dari motor sambil berteriak-teriak. Kemudian pelaku mengacungkan celurit ke arah kedua korban yang tengah berada di dalam toko. Lantaran takut ancaman pelaku, kedua korban masuk ke dalam ruang belakang toko dan mengambil sebilah golok. Panik karena kedua korban berusaha melawan, pelaku pun melarikan diri. Seorang pria terekam kamera CCTV tengah berencana melakukan pencurian pada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir di depan sebuah rumah. Seperti dalam tayangan video, pelaku yang menggunakan masker dan mengenakan kaos berwarna oranye itu perlahan mendekat ke salah satu sepeda motor. Sambil memantau keadaan sekitar, pelaku kemudian mencoba membobol lubang kunci motor. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika alarm sepeda motor korban berbunyi. Sontak hal itu menggagalkan pelaku untuk melakukan pencurian dan segera pergi melarikan diri.
anti ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk anti ketombe. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Makassar, apa kabar? Aku Nabila Takiah akan hadir di audisi Indonesian Idol Makassar. Sampai ketemu di sana ya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Pasca UEFA Euro 2024, fenomena segar atau senyum menggelegar telah berhenti. Vision Plus masih memiliki segudang tayangan yang akan menghibur kalian semua. Akan menghadirkan variasi tayangan original series, multi-genre seperti komedi, drama, horor, dan action. Sampai dengan tayangan Bollywood terlengkap. Makin seru dengan tayangan olahraga kelas dunia. Langganan sekarang juga. Harga mulai dari Rp20.000. Vision Plus, aplikasi yang paling ngertiin kamu. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. IQOS, stay curious. Tidur dengan lelap. Jangan biarkan nyamuk dan asap mengganggu kenyamanan dan tidur lelapnya. Hit Good Night Electric, alat dan refill hanya Rp20.000. Pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. Kini makin pol fiturnya, nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel. IQOS, stay curious. Yang penting buat kami, monitor terbaik, super responsif, dan orange water atau lemon water menjaga kemampuan refleks. Masuk-masuk langsung bingung. Passwordnya apaan sih? Passwordnya gurih-gurih nyoy, I love you so much, friend. Tungguin terus jebakan baru yang pasti seru. Akhirnya datang juga di GTV. Wah, banyak pesenan nih. Iya. Berlemak banget. Lemaknya nggak masalah. Sunlight baru, terbaik bersihkan lemak. Satu tetes, bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Jadi kita bisa lakukan lebih. Sunlight baru. Tidak semua aksi keren berujung keberhasilan. Beberapa aksi sensasional ini juga berujung petaka bagi mereka yang melakukannya tanpa perhitungan.
Dalam sebuah video, tampak seorang pria yang sedang melakukan aksi parkur pada sebuah bangunan yang tinggi. Ia pun mencoba untuk melompat dari satu bidang ke bidang lainnya secara cepat. Namun ketika hendak menuruni sebuah bidang bangunan yang tinggi, ia mengalami kehilangan kendali. Hal ini membuatnya terjatuh hingga akhirnya mengalami luka. Akhirnya pria itu pun berhenti melakukannya karena rasa sakit pada kakinya tersebut. Kecerobohan juga dilakukan oleh beberapa pria berikut ini. Ketika mereka bermain seluncuran air di salah satu bukit pepohonan, tampak begitu seru, mereka pun tak segan untuk mencoba permainan itu. Hingga akhirnya mereka pun meluncur dengan kecepatan yang tinggi. Namun mereka melaju tanpa kendali dan menabrak batang pohon yang berada di bawah seluncuran air tersebut. Ketiganya pun tampak menahan kesakitan pasca kejadian yang mereka alami. Berbeda dengan yang dialami oleh seorang pria berikut ini, di mana saat itu ia hendak menunjukkan aksinya dalam bermain skateboard. Akan tetapi, saat melompati sebuah lintasan skateboard, ia menjadi tidak terkendali. Hingga akhirnya, ia pun mendarat dengan posisi yang salah. Pria itu pun kesakitan akibat kepala dan lehernya yang terlebih dahulu menyentuh dan terbentur ke atas tanah. Pemirsa, sebagai makhluk sosial, manusia memang ditakdirkan tak pernah puas. Namun, demi memuaskan dirinya, tak jarang mereka nekat melakukan macam-macam aksi tak terduga yang cenderung di luar nalar manusia biasa. Hal itulah yang dilakukan oleh sejumlah kelompok dalam Spektatri kali ini. Usut punya usut, demi memenuhi kepuasan duniawi, mereka bahkan rela menukar jiwanya sendiri. Wah, benarkah begitu? Dalam Spektatri, berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum 3 kelompok tak biasa yang rela menukar jiwa demi kepuasan. Charles Miles Maddox menghabiskan masa mudanya dengan keluar masuk penjara. Di usianya yang ke-33, Charles yang baru keluar penjara seringkali nongkrong dengan kelompok hippies di distrik Haight-Ashbury, San Francisco. Inilah cikal bakal terbentuknya keluarga Manson, sebuah sekte yang diketuai oleh Charles. Kelompok ini memiliki gaya hidup bebas, seperti bergonta-ganti pasangan, hingga menggunakan bermacam narkoba. Di sekte tersebut, Charles pun dianggap bak manusia setengah dewa. Bahkan, beberapa anggotanya yang fanatik menganggap Charles sebagai reinkarnasi dari Yesus atau Nabi akhir zaman. Salah satu hal paling kejam yang dilakukan sekte ini adalah pembunuhan acak yang menewaskan Sharon Tate, seorang artis Hollywood yang dibunuh dengan keji saat tengah mengandung. Aksi keji ini dilakukan keluarga Manson untuk memicu kepanikan. Mereka sengaja membunuh orang kaya berkulit putih di Los Angeles, supaya warga berkulit hitam di sana menjadi kambing hitam dan terjadilah perang antar ras.
Sekte Kuil Rakyat diyakini sebagai salah satu sekte paling mematikan di dunia. Sekte ini dipimpin oleh Jim Jones atau James Warren, seorang pendeta karismatik asal Indiana, Amerika Serikat. Oleh jemaatnya, Jim diklaim memiliki kekuatan psikis, mulai dari meramal kejadian-kejadian di masa depan hingga menyembuhkan orang sakit. Karena itulah ia dikultuskan sebagai pemimpin sekte People's Temple atau Kuil Rakyat. Singkat cerita, karena suatu sebab, Jim yang memang berhaluan kiri alias komunis itu nekat melakukan pembunuhan serta bunuh diri massal. Jim membagikan campuran minuman ringan Flavor 8 dan sianida kepada anggota sektenya. Bagi mereka yang menolak akan disuntik sianida dengan jarum suntik. Terakhir, Jim pun bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri setelah semua anggota sektenya terbunuh. Jika Anda suka bepergian, faktanya tidak semua lokasi dapat dikunjungi. Pasalnya, ada beberapa tempat-tempat terlarang di dunia yang tidak dapat dikunjungi oleh turis. Bahkan, penerbangan pun dilarang untuk melintasi wilayah tempat-tempat berikut ini. Banyak pesawat modern yang sebenarnya dapat terbang melintasi pegunungan Himalaya. Namun pesawat-pesawat tersebut memilih untuk tidak melintasinya karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah faktor keamanan. Seluruh maskapai penerbangan mempertimbangkan kurangnya medan datar di pegunungan tersebut. Hal ini berarti jika adanya pendaratan secara darurat, maka akan sangat sulit dilakukan. Selain itu, tidak adanya bandara terdekat yang tersedia juga akan memperumit permasalahan penerbangan di lokasi ini. Selain itu, banyaknya jumlah turbulensi udara di sekitar pegunungan Himalaya membuat pilot akan sulit mengatasinya. Selain pegunungan Himalaya, wilayah benua Antartika juga dinilai berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Antartika adalah wilayah yang ditutupi es dengan suhu serta kelembaban yang rendah. Beberapa pegunungan di Antartika juga tertutup salju dengan hembusan angin yang sangat kencang. Kondisi geografis ini menjadi salah satu alasan mengapa pesawat dilarang untuk terbang melintasi Antartika. Selain itu, bukan hanya karena cuaca, melainkan infrastruktur benua Antartika yang sangat minim akan menara, bandara, hingga bangunan yang dapat menunjang komunikasi. Salah satu area terlarang di benua Amerika yakni Area 51 yang terletak di Amerika Serikat. Area ini adalah basis militer super rahasia, sekaligus lapangan udara yang terletak di Gurun Nevada, Las Vegas. Tempat ini dibuat untuk mengembangkan eksperimen transportasi udara dan sistem persenjataan. Pemerintah Amerika Serikat belum mengakui eksistensi resminya hingga tahun 2013. Hingga saat ini, Area 51 pun tak memperbolehkan adanya pengunjung sama sekali atau bahkan pesawat udara yang melintas. Viral di sosial media, momen menegangkan ketika tim pemadam kebakaran Kebayoran Baru berupaya untuk menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam sebuah lift gedung pada Senin 15 Juli 2024. Meski peristiwa tak terduga itu terjadi pada dini hari, namun tim damkar yang senantiasa waspada kapan saja lantas bergegas menuju lokasi kejadian yang berada di Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berbekal peralatan yang mumpuni juga perhitungan yang teliti, tim damkar pun lantas mengebor bagian depan lift tersebut hingga terbentuklah celah lebar yang bisa digunakan korban untuk keluar dari lift. Situasi kritis yang terjadi tanpa diduga-duga, seperti yang terjadi di Kebayoran Baru ini memang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Untuk itu, kesigapan dan kepekaan tim penyelamat memang sangatlah dibutuhkan. Momen genting ini juga kerap memunculkan pahlawan-pahlawan tak terduga yang rela bertaruh nyawa untuk menolong sesama. Seperti yang terekam dalam rangkaian momen penyelamatan berikut ini.
Bencana banjir yang melanda Mississauga, Kanada beberapa waktu lalu mengakibatkan kota tersebut dilanda bencana banjir dengan kedalaman yang cukup ekstrim. Akibat bencana tersebut, sebuah mobil ekspedisi yang semula tengah terparkir di sebuah halaman juga ikut terendam dan membuat sang pengemudi yang masih berada di dalamnya berujung terjebak. Mendapati situasi tersebut, sejumlah pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi kejadian lantas turun tangan mengevakuasi sang sopir yang nyaris tenggelam di balik kemudi mobil ekspedisinya. Beruntung meski tampak tak mudah, namun pengguna-pengguna jalan itu akhirnya berhasil membobol pintu kemudi dan menyelamatkan sang sopir dari ancaman mengerikan yang nyaris merenggut nyawanya. Tim kepolisian Westchester County, New York yang semula tengah berpatroli ini tanpa sengaja berpapasan dengan sebuah mobil yang terguling di bahu jalan diduga usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Tak lama berselang, percikan api yang diduga berasal dari tangki bensin mulai merambat dan nyaris membakar seluruh bodi mobil. Ngerinya saat api mulai menjalar, sang pengemudi agaknya masih terjebak dalam mobil tersebut. Seakan diburu waktu, lantaran mobil yang bisa meledak kapan saja, petugas kepolisian pun bergegas menarik tubuh pengemudi tersebut lantas membawanya ke bahu jalan. Kayaknya gue gak perlu masuk deh. Gini doang soalnya. Lokasi tempat gue explore ini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat wanita. Dan mayat wanitanya itu ditaruh di dalam plastik. Penelusuran kali ini dilakukan untuk menelusuri sebuah bangunan kosong yang letak dengan aura dengan cerita angker. Konon katanya bangunan tersebut merupakan tempat pembuangan mayat. Lantas apakah benar tempat tersebut merupakan lokasi pembuangan mayat? Astagfirullahaladzim. Gue dapat informasi lokasi tempat gue explore ini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat. Lokasi yang dipilih sang penelusur kali ini adalah sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Bangunan tersebut berada di Karawaci, Tangerang Selatan. Bangunan tersebut tampak seperti bekas kantor kelurahan yang sudah tidak lagi berfungsi. Konon katanya setelah terbengkalai lokasi ini dijadikan sebagai lokasi pembuangan mayat. Gue dapat informasi lokasi tempat gue explore ini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat wanita. Dan mayat wanitanya itu ditaruh di dalam plastik. Dengan banyaknya semak-semak dan pepohonan yang mengelilingi bangunan ini, maka aura angker yang khas semakin mengintimidasi keberadaan penelusur tersebut. So serem ya, astagfirullah. Daun jatuh. Konon, mayat wanita tersebut ditaruh di plastik dan dibuang di tempat ini. Setelah ditelusuri oleh penelusur tersebut, benar saja, beberapa saat setelah mulai, ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Mulai kecium lagi bau bangkainya di sini. Penelusur tersebut pun mulai mencari tahu asal bau tersebut. Ia pun menelusuri hingga ke bagian belakang gedung tersebut. Assalamualaikum. Tidak hanya itu, gangguan demi gangguan pun mulai dirasakan oleh penelusur tersebut. Walaupun sendirian datang ke lokasi angker tersebut, namun nyatanya tempat ini membuat sang penelusur merasa tidak sendirian dari alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Milo, Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah pudarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Milo, Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Aku suka crepes. Kalau Mama? Dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomilk kental manis. Creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis. Nikmat creamy-nya nempel di hati. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. IQOS. Stay curious. Isi lagi energi mereka dengan Milo. 2 kali ekstrak malt, susu, dan coklat untuk bantu mereka tetap berenergi dan aktif setiap hari. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Baru, Cap Enak Pouch. Praktis dan ekonomis. Semua lebih enak. Duh kan akhirnya enak. Enak. Bikin yang enak tambah enak. IQOS. Stay curious. Tapi anak saya nggak bakal koma kan? Enggak, Bu. Anak ibu nggak bakal koma. Paling langsung koit. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak? Adi akan ada di panggungnya tuh. Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Mau ke pesta tapi pet hair deh. Iya. Kan ada My Baby Kids 2-in-1 Shampoo dengan provitamin B5, teruji klinis. Baru My Baby Kids 2-in-1 Shampoo, nourish and moisturizing. Perih di mata. Dan soft and shiny. My Baby Kids 2-in-1 Shampoo. Nanti bawa matahari. Harumnya tahan lama. Rambut keren everyday. My Baby Kids. Cool kids, confident kids. My Baby Kids. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup.
Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya, seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes, yakni sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasi suku Baduy terbagi atas Baduy dalam dan Baduy luar. Masyarakat suku Baduy menganut adat istiadat dan sejumlah pantangan yang ketat. Karena tempat tinggalnya berada di pedalaman dan jauh dari modernisasi, seringkali masyarakat Baduy dalam dikaitkan dengan berbagai hal mistis. Berikut adalah beberapa hal mistis mengenai suku Baduy. Orang Baduy terkenal akan mantra-mantra saktinya. Mantra tersebut kemudian mereka bacakan ketika hendak melakukan sesuatu. Seperti halnya ketika berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Mereka tidak menggunakan wewangian maupun mandi. Walaupun demikian, mereka tidak bau. Keringat yang tidak berbau ini dikaitkan dengan mantra-mantra warisan leluhur yang membuat keringat mereka tidak kunjung berbau. Bahkan sebagian wangi tanpa pewangi. Akan tetapi jika mereka ingin mandi, mereka akan mandi dimanapun. Setiap masyarakat Baduy diajari mantra-mantra untuk aktivitas sehari-hari. Namun karena aturan adat, mereka dilarang untuk membocorkan mantra-mantra apapun ke masyarakat di luar suku Baduy. Mantra tersebut tidak mudah pula dikuasai oleh mereka sekalipun. Sebab untuk belajar mantra harus menggunakan ritual tertentu, seperti ayam putih dan kain putih. Pemberi kesaktian itu adalah tetua adat yang berilmu sakti mandraguna. Selain ilmu untuk menaklukkan hewan buas, masyarakat juga akan sangat kuat untuk berjalan ratusan kilometer di tengah terik tanpa alas kaki. Salah satu misteri mengenai masyarakat Baduy adalah keberadaan kuburan dan cerita mengenai bagaimana prosesi kematian mereka. Hal ini karena sepanjang perjalanan menuju desa Kanekes tidak akan terlihat atau ditemui satu nisan pun. Tidak ada pula gundukan kuburan yang berada di dalam perkampungan itu. Hal ini karena penduduk Baduy yang meninggal setelah 7 hari dikuburkan, maka kuburan tersebut akan diratakan kembali dan boleh ditanami dengan pohon pisang atau padi. Kuburan masyarakat Baduy dibuat tanpa batu nisan, melainkan hanya ditaburkan bunga. Ada pula cerita mengenai asal-muasal suku Baduy yang sebenarnya merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Konon katanya Prabu Siliwangi kabur hingga daerah Lebak atau yang sekarang adalah tempat bermukim suku Baduy. Hal ini lantaran sang Prabu menolak untuk diislamkan oleh anaknya sendiri, Raden Kian Santang. Sang Prabu pun bersembunyi di antara masyarakat Baduy dan berganti nama serta gelar. Di dalam suku Baduy lah Prabu Siliwangi membuat kerajaan kecil beserta dengan para pengikut setianya. Provinsi Banten memiliki sejumlah daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Namun di balik keindahannya, tersimpan berbagai cerita mistis yang menyelimuti provinsi tersebut. Setan Nganji percaya sebagai makhluk supranatural yang muncul di tempat-tempat terpencil dan gelap. Mitos dari Banten ini merupakan cerita urban legenda yang tersebar di kalangan masyarakat. Dari cerita masyarakat, setan Nganji seringkali dikaitkan dengan tempat yang dianggap angker di daerah Banten. Makhluk ini biasanya digambarkan sebagai entitas jahat yang muncul saat malam hari dan seringkali mengambil bentuk menakutkan dan aneh. Belum banyak orang yang mengetahui mengenai kata Gantarawang
Bagi masyarakat Banten zaman dulu, misteri Gantarawang sangat terkenal sebagai tempat yang paling angker, kerap kali menakuti anak-anak kecil. Assalamualaikum. Gantarawang sendiri merupakan lahan kosong yang penuh akan ilalang dan semak-semak. Tidak ada yang boleh menyebutkan hal-hal negatif di tempat tersebut. Bahkan bagi masyarakat yang mempercayai, kata Gantarawang sendiri adalah suatu hal yang pamali atau terlarang. Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten adalah salah satu tempat dengan keindahan dan kekayaan ekosistem. Namun di balik keindahannya, tersimpan suatu misteri yang menakutkan bagi warga setempat. Beberapa misteri seperti adanya penjaga hutan berwujud harimau Jawa bernama Abah Gede, ditugaskan untuk melindungi alam dari kerusakan manusia. Selain itu, ada pula Sang Hyang Sirah, sebuah energi gaib terbesar di Ujung Kulon, di mana dianggap sebagai pusat kegiatan dan kekuatan gaib dari gua ini.